selama menjadi kepala sekolah tentunya banyak sekali masalah yang dihadapi ya Bu Ida. Iya, tentunya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Dari masalah-masalah yang ada, itu apakah ada yang menimbulkan dilema Bu Ida? Tentunya ada. Mungkin bisa panjenengan ceritakan Bu Ida. Yang pertama, permasalahan di lingkungan lembaga kita yang akhir-akhir ini Bu Ani itu sudah kita jalani, yaitu tentang kegiatan rekreasi yang semula sudah kita musyawarahkan. Yang pertama izin kepada pengurus yayasan di ACC, setelah itu saya melangkah rapat dengan para guru juga setuju. Yang terakhir kita bersama wali murid untuk musyawarah bersama antara guru dan wali murid tentang pembiayaan, tentang perjalanannya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah hasil baik, disetujui semuanya. Terus ada jeda beberapa hari Bu Ani, itu ada wali murid yang pada waktu itu belum bisa hadir pada waktu pertemuan. Mereka kurang setuju, akhirnya WA dengan saya dengan banyak pertanyaan, juga saya jawab sesuai apa yang sudah kita sepakati bersama. Berarti ada salah satu wali murid yang kurang setuju Bu ya? Sepertinya seperti itu, karena dia tidak ikut dalam musyawarah itu. Seperti itu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, apa yang panjenengan lakukan Bu? Yang pertama, kami adakan pendekatan Bu Ani, karena lewat WA itu tetap belum paham. Akhirnya kami panggil untuk bisa tatap muka di kantor, menyampaikan segala sesuatunya, dan mereka mulai paham, tetapi belum begitu bisa menerima. Nah, harus sabar, dan semuanya itu memang proses, juga sekali dua kali tetap kita musyawarah dengan si wali murid yang kurang setuju atau kurang paham tadi. Setelah itu kami musyawarahkan lagi dengan terus guru bagaimana cara mengatasi semua. Intinya kita musyawarah. Intinya musyawarah bersama. Yang musyawarah pertama dengan wali murid tersebut, berarti salah satu wali murid tersebut ya? Oh, seperti itu ya Bida. Pada modul yang saya pelajari ada dua dilema Bida. Dilema etika benar melawan benar adalah situasi yang menjadi ketika seseorang memilih antara dua pilihan, yang keduanya pilihan secara moral itu benar, tetapi saling bertentangan. Seperti itu. Kemudian ada bujukan moral. Kalau bujukan moral itu situasi yang benar dan salah. Dari masalah yang panjenengan hadapi itu tadi, itu termasuk yang bagaimana Bida? Kalau menurut saya itu yang benar melawan benar. Berarti dilema etika ya. Dilema etika. Ya. Untuk paradigmanya itu Bu, berarti panjenengan sebagai individu itu melawan kelompok ya Bu. Berarti panjenengan istilahnya melawan sekelompok wali murid. Mungkin tadi wali muridnya itu mengatasnamakan pribadi atau sekelompok wali murid? Awalnya sekelompok wali murid. Ngomong dari hati ke hati, dia langsung menjawab, saya ini pernah. Berarti kan dia itu akhirnya permasalahan dia sendiri akhirnya diutarakan ke temannya gitu. Jadi dia pernah mengadakan event rekreasi semacam itu, dan tujuan pun juga sama, tetapi
di luar dari lembaga, dia usulnya biayanya nggak sebesar ini, seperti itu katanya. Menurut mereka itu besar seperti itu. Tetapi kita kan sudah musyawarah, memang itu sudah harga lah, sudah dimusyawarahkan dan sudah sepakat dan sudah dijelaskan ya Bu, iya, untuk kebutuhannya apa saja. gitu. Kemudian bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus antara dua kepentingan juga, itu dua kepentingan yang sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan? Panjenengan memilih yang mana? Saya kalau mengambil keputusan kemarin itu saya ambil yang kedua, nilai kebaikan itu, kebajikan ya. Berarti itu panjenengan sudah melalui proses gitu ya? Betul, panjang prosesnya. Berarti nilai kebajikannya ada yang kejujuran. Ada kejujuran. Kalau itu nanti sudah kita terbuka, nanti nilai yang pertama itu tadi ikut. Berarti kebenarannya akan ikut gitu. Berarti ada nilai kebajikan, kejujuran, keadilan, kemudian kerjasama. Berarti kebenarannya akan mengikuti. Seperti itu ya kita. Mungkin ada langkah-langkah panjenengan yang jenengan tempuh ketika akan menyelesaikan sebuah masalah yang mengandung dilema gitu. Ya seperti itu tadi Bu Ani yang saya sampaikan di depan. Kita musyawarah dulu dengan yayasan, bagaimana cara mengatasi ini, dan yayasan memberikan jawaban. Kita harus musyawarah dulu, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, dan jenengan punya dulu lapor pagi seperti itu. Setelah itu kita panggil lagi si wali murid yang kurang berkenan. Berarti panjenengan yang pertama menyampaikan kepada yang berkepentingan, salah satu wali murid tersebut. Kemudian panjenengan musyawarahkan dengan guru atau yayasan dulu, kita berdiri. Kemudian panjenengan refleksikan, disampaikan lagi ke seluruh wali murid. Langkah yang luar biasa Bida. Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bida? Yang pertama yaitu komunikasi itu harus terjalin dengan baik, keterbukaan, juga asas musyawarah. Jadi dengan musyawarah sehingga mufakat Iya, betul. Segala sesuatunya kalau dimusyawarahkan semuanya enteng ya. Selanjutnya Bu Ida, ketika kita mengambil keputusan dilema etika, itu mungkin ada tantangannya panjenengan ketemu. Salah satunya yaitu kalau ada provokasi, sangat sulit. Karena tidak akan ketemu dimusyawarahkan kayak apa kalau masih ada unsur-unsur seperti itu, kayaknya sulit akan ketemu. Saling mempengaruhi gitu. Iya, betul. Makanya yang harus kita sikapi dengan sebijak-bijaknya. Ketika dimusyawarah cenderung iya, tapi setelahnya seperti itu. Ketika pada di forum besar biasanya diam gitu, tapi setelah selesai ngomong sana ngomong sini, berarti ya memprovokasi gitu ya. Ketika ada masalah itu panjenengan itu jenengan jadwalkan atau ketika ada masalah langsung diselesaikan seperti itu? Kita lihat-lihat masalahnya. Kalau sudah semacam itu Bu Ani, kita langsung panggil aja pusat istilahnya tadi provokasi ya. Siapa itu, terus kita panggil, bukannya kita adu argumen istilah otot-ototan ya, tetapi kita ajak musyawarah dari hati ke hati. Apakah yang menjadi tidak enak itu seperti yang kayak apa, mungkin kita musyawarahkan seperti itu Bu Ani. Jadi langsung aja, kita tidak menunggu besok atau dijadwalkan gitu, tidak. Segera selesai, nanti segera segera diselesaikan dari
tolong gitu ya Bu. Gitu. Mungkin ada prosedur yang panjenengan jalankan Bu Ida untuk menyelesaikan tadi masalah tadi. Sudah saya sampaikan di atas. Yang pertama kita sampaikan kepada yayasan, kita ajak masalah bagaimana cara mengatasi seperti itu. Yayasan sendiri juga menyarankan, yaitu selain dari yayasan diajak musyawarah, guru-guru tetap dilibatkan bagaimana caranya mengatasi masalah. Prosedur yang luar biasa Bu Ida. Adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak Bu Ani ya, tapi guru-gurunya juga ikut berperan, terus teman-teman dari wali murid itu kita harus punya untuk istilahnya menyadarkan si istilahnya provokator tadi biar didekati oleh selama teman, menjelaskan barangkali lebih jelas daripada penjelasan yang dari saya. Berarti banyak persen atau banyak orang yang dilibatkan gitu ya. Berarti ini kerjasama tadi nilai kebajikannya. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yaitu membangun jaringan dengan wali murid, utamanya wali murid yang sudah kita bentuk untuk mewakili seluruh wali, istilahnya kepanjangan tangan. Kalau nanti ada wali murid yang tidak berani, ada permasalahan dengan lembaga, tidak berani menyampaikan sendiri daripada kasak kusuk di luaran, itu untuk mewakili menyampaikan kepada lembaga yang disebut KPO di sini ya. Jadi perwakilan atau mewakili wali murid yang akan menyampaikan ke lembaga segala sesuatu permasalahan. Berarti itu juga selain timbal baliknya juga ya Bu, apa yang disampaikan lembaga nanti juga disosialisasikan. Betul. Kalau kita nanti dikit-dikit mendatangkan wali murid, dikit-dikit itu nanti permasalahan kok kurang efektif menurut saya, tidak akan segera tuntas. Luar biasa Bu Ida. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Demikian tadi wawancara tentang pengambilan keputusan Bu Ida. Semoga Bu Ani sukses dan bisa memetik apa yang sudah kita wawancara. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketentuan hari ini? Alhamdulillah sehat. Bani. Mohon maaf Bu Diana, saya mohon izin mewawancara menjenengan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin gitu ya. Mohon izin sebelumnya, panjenengan ini sudah menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun Bu Diana? Sejak tahun 2009. Wow, luar biasa. Jadi 14 tahun ya. 14 tahun. Pengalaman yang luar biasa Bu Diana. Ya alhamdulillah. Tentunya ketika menjadi kepala sekolah itu banyak sekali tantangan ya. Ya sebenarnya seperti itu awal.
awalnya gitu. Tapi lama-lama karena memang kita sudah terbiasa bagaimana mengatasi semua itu, kita anggap sebagai pembelajaran. Terkadang panjenengan pasti pernah menghadapi permasalahan yang ada dilemanya. Itu sering. Mungkin ada yang bisa panjenengan ceritakan, Bu Diana? Iya, artinya mungkin ini juga akan banyak yang mengalami sebenarnya. Permasalahan ini permasalahan yang mungkin akan banyak dialami oleh kepala sekolah. Saya beri contohnya saja, salah satunya terkait dengan peraturan gitu ya. Jadi kita setiap sekolah pasti ada peraturan, terutama tentang kedisiplinan. Dan kedisiplinan yang paling pasti ada itu kan kedisiplinan kedatangan. Kedisiplinan kedatangan itu sangat harus ditaati gitu ya. Jadi suatu ketika, dan ini setiap tahun itu kayaknya juga ada seperti itu gitu ya. Ada salah satu guru saya yang kita sudah sepakat dengan tata tertib yang sudah kita sepakati bersama, bahwa kedatangan kita, karena kita masuknya 7:30, guru itu maksimal datang jam 7:15 menit. Itu untuk yang tidak piket. Yang piket maksimal datang jam 7. Nah, saya ada salah satu guru saya itu padahal itu sudah kita sepakati jamnya, mereka guru-guru yang menentukan. Ternyata setelah dalam implementasinya, pelaksanaannya, guru itu tidak bisa melaksanakan. Saya amati sampai beberapa bulan. Awalnya saya juga masih saya amati dulu gitu ya, sesuai dengan SOP kita, bahwa yang pertama itu kita ingatkan gitu ya secara lesan. Jadi kita mengingatkan secara umum ketika di rapat bagaimana tentang kedisiplinan. Itu tidak berubah, tetap saja. Lalu kita panggil, kita ajak ngobrol ya. Memang alasannya itu karena motornya satu, dan itu harus dia harus mengantar, menunggu suaminya bekerja bareng, berangkat bersama. Waktunya tidak bersamaan dengan suaminya ya? Tidak, kebetulan suaminya bekerjanya agak siang gitu ya. Siang. Jadi seperti itu. Putranya juga masih TK, jadi agak siang juga gitu. Jadi ada hal tertentu itu dia lalu cerita, memang permasalahannya ada di moda transportasi, di motornya yang cuma satu itu saja. Nah, pada saat itu dia cerita seperti itu, tapi bagaimanapun kita kan tahu bahwa peraturan itu memang harus ditaati bersama. Kan tidak bisa dengan alasan secara individual, kepentingan pribadi, dia dibolehkan untuk tidak mentaati peraturan. Lalu bagaimana keadilan untuk yang lain gitu ya? Yang lain pun tentunya mungkin dalam mentaati peraturan itu juga butuh kerja keras gitu ya. Maka disinilah ada banyak pertimbangan dari ini dilema juga. Iya, dilema. Dalam artian gini ya Bu Ani, bagaimanapun kita juga sesama perempuan, kita ya tahu ya bagaimana kondisinya kalau di pagi hari dengan anak yang masih kecil-kecil, lalu motornya cuma satu, itu juga sebuah permasalahan kan gitu ya. Jadi kita pun dilema gitu ya, kita mau tegas, nggak mau tahu, pokok tertib datang, kan ya nggak bisa. Jadi di sisi lain rasa-rasa kemanusiaan kita juga rasa kasihan itu juga ada kan. Itu seperti itu Bu Ani yang pernah saya alami, yang mungkin ini secara umum kepala sekolah yang lain juga banyak mengalami itu. Kemudian untuk mengatasi hal yang seperti ini, apa yang jenengan lakukan Bu Diana? Iya, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi artinya begini, di dalam sekolah kami kebetulan di peraturan itu dibuat secara kesepakatan bersama. Jadi kalau anak-anak punya kesepakatan kelas, kita ada kesepakatan sekolah dalam menentukan peraturan itu. Jam-jamnya guru-guru yang menentukan. Harapannya mereka selalu ingat
dengan apa yang mereka buat sendiri, dan kesadaran itu tumbuh dari dalam. Kalau memang tidak bisa, artinya kesadaran itu tidak bisa melaksanakan, kita juga sepakat ada sanksi, ada sanksinya. Jadi untuk yang pertama memang teguran saja. Kalau biasanya saya ada rapat internal setiap minggu gitu ya, itu ada pembinaan kedisiplinan gitu. Saya sampaikan secara umum, saya tidak akan spesifik menyebut nama, karena bagaimanapun kita itu kalau tujuannya baik, kalau caranya salah, itu menyakiti hati mereka, tentunya mereka juga dalam melaksanakan peraturan khawatir kita enggan atau mungkin terpaksa gitu, tidak ingin seperti itu. Yang kedua, seperti tadi, saya sudah berapa bulan saya tegur gitu ya, saya kasih pembinaan kedisiplinan, tidak berubah, lalu saya tunggu lagi ya, tidak langsung Bu, tidak langsung besoknya enggak, saya amati apakah berubah. Itu biasanya 1 minggu saya tunggu, itu akhirnya saya panggil sendiri. Jadi saya tanya secara lisan dulu saja, kenapa kok sering terlambat gitu, tolong ya jangan diulangi. Saya belum bertanya secara detail, harapan saya dengan saya mengingatkan itu akan ada kesadaran gitu ya. Lalu saya tunggu, itu dalam jangka waktu itu ada sesuai SOP, ada sebenarnya kita seperti coaching gitu ya, ada pembinaan intens secara privat untuk yang melanggar itu. Sebelum dia nanti kalau terus melanggar, tentunya akan ada SP1, SP2, SP3 gitu ya. Jadi akhirnya saya panggil sendiri, saya tanya secara intens melalui coaching ya. Jadi saya permasalahannya seperti ini, saya sampaikan pelanggarannya, saya tanyakan permasalahannya apa, dan saya tanyakan kalau panjenengan solusinya seperti apa menurut panjenengan yang sesuai memang kemampuan dia, sesuai kemampuan dia. Dan tentunya kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin di lembaga kan kita tidak boleh lepas ya, kalau mereka dari solusi itu mereka membutuhkan bantuan kita kan kita juga harus membantu gitu ya. Nah, saya lanjutkan ceritanya tadi. Ternyata permasalahan paling pokok itu karena motor cuma satu. Dia harus menunggu suaminya siap, dia harus menunggu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat dia tidak bisa cepat gitu ya. Artinya kalaupun dia sudah siap, kalau suaminya belum siap, tentunya kan tidak bisa berangkat bersamaan. Sementara dia istilahnya memaksa suaminya untuk tertib jam segini, itu juga kasihan, karena ternyata setelah dia datang pagi, suaminya kepagian di tempat kerjanya juga, karena kebetulan di toko ya, tokonya juga belum buka gitu. Jadi artinya juga ini sangat dilema bagi dia sendiri gitu. Akhirnya saya juga bertanya, kalau memang seperti itu solusinya apa? Ya kalau bisa, saya bisa punya kendaraan sendiri, tapi saya tidak punya uang, katakanlah gitu ya. Terus kita bisa bantu apa gitu ya. Akhirnya dia mengatakan bahwa dia menginginkan dibantu dalam hal pembelian sepeda motor dengan istilahnya angsuran ringan gitu ya, angsuran ringan, potong gaji katakanlah gitu. Akhirnya saya membantunya dengan menyampaikan kepada yayasan bagaimana bisa tidak membantu supaya guru ini bisa tertib katakanlah gitu. Ya alhamdulillah ada gitu ya, ada bantuan dengan pembelian sepeda motor yang sangat sederhana, yang penting bisa jalan gitu ya, bisa untuk berangkat ke sekolah. Nah sejak saat itu alhamdulillah dengan bantuan itu guru itu sudah tidak ada permasalahan. Ternyata setelah tidak ada permasalahan itu dia bisa datang pagi, bisa tertib, dan juga katanya karena tumbuh kesadaran memang dari dalam. Kita sudah memulai peraturan mulai dari kesepakatan bersama, lalu dengan coaching tadi, solusinya juga dari dia,
dan kita juga membantu, itu guru itu kayaknya dia bilang kalau sampai saya tidak tertib saya akan merasa malu sendiri gitu ya, karena sudah sedemikian diberikan keleluasaan, diberikan artinya kesempatan-kesempatan untuk merubah diri gitu ya. Alhamdulillah sejak saat itu tertib gitu ya, dan tentunya dengan begitu kan tidak merugikan sekolah ya. Kalau satu guru tidak tertib kita biarkan, dan kita rasa keadilan kita di mana? Semua harus tertib gitu ya. Lalu kita biarkan kan ya tidak bisa. Jadi peraturan itu kan berlaku untuk semua. Dan bagaimanapun kalau sudah memutuskan bekerja kan kita ya bismillah profesional gitu ya. Tanggung jawab dan tanggung jawab gitu Bu Ani. Pengambilan keputusan yang luar biasa Bu Diana. Gini Bu Diana, pada modul yang telah saya pelajari, modul 3.1 itu ada 4 paradigma etika Bu Diana. Ada individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan kasihan, kebenaran dan kesetiaan, dan jangka pendek dan jangka panjang. Dari kasus yang panjenengan ceritakan itu masuk paradigma yang mana Bu Diana kira-kira kalau panjenengan analisis itu? Kalau menurut saya lebih pas kepada keadilan melawan apa itu tadi? Melawan kasihan ya. Artinya dalam hal peraturan ya. Kalau saya sebagai kepala sekolah katakanlah mengatakan adilnya sebuah peraturan itu apapun yang terjadi semua harus mentaati. Wis itu tidak bisa ditawar. Apalagi peraturan kita sudah membuat peraturan yang kesepakatan mereka kan gitu ya. Jadi kalau kita mau adilnya, wis nggak mau tahu harus ditaati gitu ya. Tapi di sisi lain saya dengan juga dengan kondisi itu kan kita juga bisa tidak boleh menutup mata ya. Wis nggak mau tahu gitu ya. Artinya ada rasa-rasa sisi kemanusiaan, rasa-rasa sisi kasihan. Kalau seorang guru tidak bisa mentaati sebuah peraturan, kita harus mencari tahu apa latar belakang dibalik semua itu gitu ya. Artinya kalau memang kita bisa membantu, dan tentunya dia harus ditanya dulu gimana solusi dari sampean gitu ya. Tidak kita langsung memberikan jalan keluar kan tidak. Gimana solusinya? Lalu kalau memang dia sudah menemukan, tentu kita apa yang bisa kita bantu. Di situ insya Allah akan tumbuh kesadaran dari dalam dari guru itu ya untuk mentaati. Nah kalau saya yaitu keadilan rasa kasihan gitu ya. Ya Bu Diana, saya sepakat dengan itu Bu Diana. Kemudian bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama kasus-kasus ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya benar dan mengandung nilai kebajikan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sepakat bahwa peraturan itu harus ditaati semua itu benar. Tapi ada hal-hal tertentu ketika itu tidak berjalan sesuai realnya, tidak bisa terlaksana seperti yang kita harapkan. Ada hal-hal tertentu di dalamnya kita juga belajar dalam mengatasi sebuah permasalahan kan kita bisa memberikan nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Contohnya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, di dalamnya kita walaupun guru itu melanggar katakanlah ya, gitu. Jadi kita maunya tetap tertib, tapi tetap kita memberikan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kita membantu dia mengatasi permasalahannya, kita juga membantu dia menemukan solusi permasalahannya, dan kita juga menyadarkan kepadanya bahwa dalam hal sesulit apapun untuk mentaati peraturan itu tetap harus kita laksanakan gitu ya. Bagaimana dia menyelesaikan permasalahan itu secara bijaksana. Itu dalam proses-proses itu juga belajar dengan memberikan kebajikan dan mengajari tentang nilai-nilai kebajikan kepada guru maupun anak didik kita ya dalam hal sebuah permasalahan gitu Bu. Berarti nilai kebajikan yang bisa saya tangkap tadi ada
keadilan ya Bu. Iya. Kemudian ada kerjasama, Mm-mm. kemudian panjenengan bisa melaksanakan tadi apa coaching juga Iya, itu. coaching. Seperti Iya. itu ya. Jadi Dengan- mungkin membantu ya Bu. Membantu, iya. Kalau ada kesulitan kan Saling kita nggak boleh lepas tolong-menolong, ya, iya, tolong iya. menolongnya itu. Oke. Kemudian dari tadi panjenengan kan bercerita, itu mungkin bisa disampaikan lagi tentang langkah-langkahnya Bu Diana. Iya. Langkah-langkah untuk mengatasi dilema etika tadi. Iya. Kalau langkah-langkah yang pertama tentunya yang pertama dalam pengambilan keputusan atau membuat sebuah peraturan atau membuat sebuah keputusan, hal yang terbaik adalah mengadakan kesepakatan. Iya, jadi artinya keputusan, peraturan dan lain itu tidak dibuat oleh kepala sekolah sendiri langsung jadi, tidak. Tapi guru diajak bicara gitu ya, diajak memutuskan apa-apa yang memang ini baik untuk sekolah gitu ya. Walaupun mungkin ada hal tertentu yang kepala sekolah ada hal yang tidak bisa diintervensi ya, peraturan tertentu yang memang kepala sekolah memutuskan, tapi dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru itu akan tumbuh kesadaran mereka. Mereka yang membuat kok. Iya. Ya tentunya mereka kan harus melaksanakan gitu ya. Lalu di dalamnya tentunya ada SOP. Kalau katakanlah SOP itu di dalamnya bagaimana pelaksanaannya, lalu sanksi apa nanti yang akan diberikan untuk yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama itu. Yang ketiga tentunya dalam SOP, dalam penanganan pelanggaran itu ada trap-trapnya, tidak langsung ekstrim, langsung katakanlah menegurnya seperti ada tingkatannya ya, mulai dari kita mengingatkan secara lisan, lalu kita mengajak tadi bicara tadi, terus lalu mungkin ada SP kalau memang sudah sangat parah dan tidak bisa tertangani, tentunya kita harus betul-betul tegas ya gitu ya, punishmentnya itu benar-benar harus tegas. Lalu setelah itu tentunya itu tadi dalam proses tadi harus ada coaching. Artinya ketika keputusan itu dalam sebuah keputusan memutuskan memberikan solusi itu bisa jadi kalau kita katakanlah kepala sekolah langsung memberikan masukan gini tanpa mengetahui kekuatan bagaimana guru itu bisa memutuskan permasalahannya, bisa jadi itu tidak jadi solusi yang baik. Maka coaching itu menjadi sangat baik ketika kita paham, oh yang kamu permasalahanmu ini, kamu bisa mengatasinya dengan caramu seperti ini yang kamu bisa. Lalu yang ketiga tentunya kita apa bantuan yang dibutuhkan gitu ya, kita berusaha, tidak mesti kita selalu membantu 100%, minimal motivasi, dukungan kepala sekolah kepada guru atau anak-anak yang bermasalah itu sangat membantu mereka untuk mengatasi permasalahan. Itu keuntungan coaching itu di situ, tepat gitu ya, tepat sasaran ketika memberikan solusi itu. Akhirnya timbul kesadaran diri. Betul. Gitu ya. Endingnya memang kalau sudah kesepakatan melalui coaching dan lain-lain tadi, tumbuh kesadaran intrinsik ya, kesadaran dari dalam itu tumbuh. Dengan kesadaran dari dalam yang tumbuh, maka tidak akan butuh harus diperingatkan. Jadi kesadaran itu kan akan dijalankan dengan sangat baik oleh semua warga sekolah. Ya seperti itu Bu Ani yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana langkah-langkah saya dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang runtut dan luar biasa Bu Diana. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif tentunya itu tadi. Sebenarnya dengan cara coaching itu tadi dan ya. juga kalau seorang guru sudah terbiasa dengan kesepakatan dan mereka menyadari semuanya, kesadaran itu dari dalam, itu stop, tanpa kita marah, tanpa kita cuma mengingatkan saja kepada anak-anak saja, kita biasa gini,
kesepakatan kita apa gitu ya. Iya. Jadi kepada guru pun dengan cara seperti itu tuh mereka tanpa kita harus marah, tanpa kita, insya Allah dengan cara-cara tadi itu yang paling efektif, yaitu coaching. Dengan kalau kita ngobrol sama guru itu dengan cara coaching, lalu juga dengan kesadaran, menyadarkan mereka dari dalam itu hal yang paling efektif lah. Hal yang paling, jadi dalam pengambilan keputusan yang saya dalam tanda kutip mereka harus diuangnya juga gitu. Kita tidak diktator ya. Kita tidak diktator semua dari kepala sekolah, tidak. Tapi kita menguangkan mereka, memanusiakan mereka, mengajak mereka bicara, maka itu akan insya Allah akan tumbuh. Dan juga yang tidak kalah penting, memberikan mereka reward. Jadi sedikit mereka melakukan kebaikan, sedikit mereka melakukan hal yang benar, kepala sekolah tidak boleh pelit memuji. Siapa tidak harus ribetnya, tidak harus barang, tidak harus uang. Wong kita mengatakan luar biasa, terima kasih sudah jadi guru yang baik selama ini. Sudah merasa tergombong gitu ya. Saya rasa itu hal yang efektif. Tidak ada orang yang tidak suka disenangi, dipuji ya. Itu jadi hal-hal seperti itu, ribet itu sangat penting untuk seorang guru gitu ya. Seorang guru, untuk anak-anak juga sangat penting. Itu. Iya, Bu Diana. Saya sepakat dengan itu, Bu Diana. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika panjenengan mengambil keputusan? Tantangannya adalah guru-guru yang egonya tinggi. Guru-guru yang merasa bahwa aku sudah benar ya dengan apa yang saya lakukan gitu. Guru-guru yang ketika diajak sepakat oke, tapi dia ketika di belakang melaksanakan itu tidak dengan sepenuh hati. Itu guru-guru yang tidak memiliki satu visi misi kepada kita. Itu adalah tantangan paling berat, tapi saya rasa tidak bukan hal yang tidak mungkin kita menaklukkan guru-guru itu. Jadi saya yakin dimanapun akan ada tipe-tipe orang seperti itu. Tapi insya Allah kita itu kalau sama Allah sudah diamanai jadi pemimpin ya, pasti akan diberikan jalan keluar bagaimana kita mengatasi tantangan itu. Bisa lah insya Allah dengan itu Bani. Itu yang paling nggak enak itu. Sesama teman ya, sesama teman itu ya. Dimanapun pasti ada tantangannya. Kemudian apakah memiliki sebuah jadwal gitu Bu? Ketika panjenengan ada masalah itu panjenengan menjadwalkan, oh ini ada masalah harus saya selesaikan, jadwalnya seperti ini atau ketika ada masalah harus saya selesaikan sekarang juga. Kalau jadwal itu tidak ada, tapi kita setiap minggu kan ada pertemuan intern, walaupun itu hanya 10 menit atau 15 menit, permasalahannya apa. Tapi supervisi kan kita ada setahun 2 kali. Itu kita anggap ketika supervisi selain pembelajaran kan tentunya ada hal-hal yang bisa kita masukkan untuk pembinaan guru itu, untuk memberikan masukan kepada guru itu gitu. Dan kalau ada permasalahan itu tidak terjadwal, setiap ada masalah wajib selesai hari itu. Tidak boleh biar nggak boleh PR. Kalau saya secara pribadi, saya itu tidak suka menumpuk-numpuk sebuah permasalahan. Jadi permasalahan satu harus selesai hari itu. Hari itu juga harus diselesaikan. Kita tidak menunggu akan timbul masalah-masalah yang lain, itu terlupakan terus suatu ketika meledos. Jadi artinya kalau ada permasalahan ya harus diselesaikan. Itu kan. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dilematika? Tentunya kalau saya secara pribadi ya, yang sangat membantu adalah ketua yayasan kami gitu ya. Jadi kebetulan ketua yayasan kami beliau-beliau orang-orang yang berilmu terkait dengan agama juga. Jadi ada pernah gitu ya, setiap
kita pertemuan, katakanlah 1 tahun 2 kali gitu, Iya. beliau kita undang untuk memberikan tausiah. Jadi Iya. siraman-siraman rohani itu juga penting untuk guru. Iya, Gitu. iya. Jadi selain kita memberikan peraturan dan lain-lain, tentunya siraman-siraman rohani, penyadaran-penyadaran secara spiritual itu sangat penting untuk guru. Jadi ketua yayasan kami dan juga beliau-beliau yang menjadi atasan kami menjadi menjadi penolong ketika kami benar-benar ada permasalahan dengan guru-guru gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah, berarti punya mitra yang luar Ya, biasa. insya Allah, insya Allah. Yang mengayomi istilahnya membimbing. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian dari pembicaraan kita hari ini ya Bu, itu pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik, kemudian pengalaman pengambilan keputusan di Lima Etika? Iya, gini, dalam hal kita menjadi pemimpin di sekolah maupun Bu Ani mungkin pemimpin pembelajaran di kelas gitu ya, suatu ketika itu tidak berjalan lurus-lurus saja. Tentunya ada hal tertentu, bahkan suatu ketika ada hal tak terduga yang akan kita alami gitu ya. Kalau kita tidak berjaga sejak awal, tentunya kita akan terkaget dan akan keteteran dalam memutuskan itu. Dengan pembelajaran ini kita mengambil pelajarannya begini Bu Ani. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi bagaimana langkah-langkah sebelum dapat masalah itu sudah ada peraturan atau SOP yang mengatur, kesepakatan. Itu akan mempermudah kita ketika ada permasalahan, kita menyadarkan para guru, menyadarkan anak-anak gitu ya. Lalu kita juga harus memiliki visi misi yang panjang gitu ya, punya pandangan yang luas terhadap sebuah permasalahan. Jadi permasalahan itu tidak kita sempitkan menjadi sesuatu yang berat gitu ya. Jadi karena permasalahan kita nggak hanya satu, akan timbul permasalahan lagi. Kalau kita satu permasalahan langsung kita kerucutkan menjadi sesuatu yang berat, ya kan berat. Toh ternyata dengan coaching tadi, sebuah permasalahan yang mungkin suatu ketika kalau kita mengerucutkan menjadi berat itu, kita ajak ngobrol, solusinya tetap ada. Kita beri kepercayaan seorang guru untuk memutuskan sebuah permasalahan sendiri. Kita tidak diktator memberikan keputusan. Jadi kepercayaan, trust itu penting untuk guru. Panjenengan bisa gitu. Jadi hal-hal coaching itu sebenarnya kan itu tuh, guru diberi kepercayaan diri, trust untuk bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan. Dan tadi reward ya. Jadi hal-hal seperti proses-proses itu Bu Ani. Jadi pembelajarannya adalah bahwa sebuah dilema etika, sebuah permasalahan akan selesai dengan proses yang benar, proses yang baik gitu ya, saling menghargai, saling positive thinking gitu ya dalam memutuskan dan mengambil keputusan gitu kan. Terima kasih Bu Diana atas waktunya, sharing yang luar biasa Bu Diana. Dan ini bisa bisa menjadi referensi saya dan bisa menjadi catatan saya gitu. Semoga saya bisa menerapkan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas juga Bu Diana. Sukses nih Bu Ani. Terima kasih. Sami-sami, terima kasih. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.